Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri, NIM 202101010456. Saya dari Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, saya akan membahas tentang kajian fonologi, ejaan, morfologi, dan sintaksi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu fonologi. Fonologi adalah dua kata yang tersusun dari bahasa Yunani, yaitu phon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu. Jadi fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kajian bunyi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonologi adalah salah satu bidang linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Kajian fonologi terbagi menjadi dua cabang, yakni yang pertama fonetik dan yang kedua fonemik. Bunyi-bunyi yang tidak membedakan makna disebut dengan fon dan dikenal dengan sebutan fonetik. Sedangkan bunyi-bunyi yang membedakan makna disebut dengan fonem atau fonemik. Yang pertama adalah fonetik, yaitu adalah sebuah penyebutan yang tanpa makna. Contohnya bunyi huruf I pada kata tani dan kata batik, dan juga bunyi huruf U pada kata susu dan kata dapur. Yang kedua, fonemik, yaitu adalah sebuah penyebutan yang mempunyai makna. Contohnya bunyi huruf B dan P pada kata kabur dan kata kapur, yang menyebabkan kedua kata itu memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya, fonetik itu terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama artikulatoris, yaitu fonetik yang melihat bunyi bahasa dari segi cara menghasilkannya. Yang kedua, ada akustis, yaitu fonetik yang melihat bunyi dari segi wujudnya sebagai gelombang bunyi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, auditoris, yakni fonetik yang melihat bunyi bahasa dari segi penangkapannya. Fonetik, akustik, dan auditoris tidak dikaji secara mendalam dalam ilmu bahasanya. Hanya fonetik artikulatoris yang dikaji dalam ilmu bahasa. Sementara itu, ada beberapa macam-macam bunyi dalam kajian fonetik, yaitu yang pertama ada bunyi segmental, yaitu bunyi yang dapat dipenggal atau ruas atas ruas, dapat dibagi-bagi. Bunyi segmental dihasilkan melalui pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental terbagi dalam 4 macam, yaitu yang pertama konsonan, yakni bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Vokal, yang kedua vokal, yakni bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Yang ketiga diftong, yakni 2 vokal yang dibaca satu bunyi. Misalnya kata ai dalam sungai dalam kata sungai, dan kata au dalam kata kau. Selanjutnya yang kedua bunyi suprasegmental, yaitu bunyi yang tidak dapat dipenggal atas segmen-segmennya atau tidak dapat dibagi-bagi. Bunyi suprasegmental terbagi menjadi 2, yaitu intonasi dan ekspresi. Intonasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu jeda, tempo, tekanan atau pitch, nada, dan irama. Sedangkan ekspresi terbagi dalam beberapa bagian, yaitu kinesik atau gerakan organ tubuh seperti mata, tangan, kaki, kepala, dan lainnya. Dalam bahasa tulis ditandai dengan tanda seru, tanda tanya, atau tanda baca lainnya. Selanjutnya,
Fonemik adalah ilmu yang mempelajari tentang fonem, kajian bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Fonemik juga dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distinktif atau unit bunyi yang signifikan. Contohnya bunyi rusuh dengan bunyi lusuh. Jika dibandingkan, perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi huruf R dan bunyi huruf L. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem L dan fonem R. Selanjutnya ditinjau dari klarifikasinya, fonem terdiri atas fonem vokal, konsonan, dan semivokal. Untuk membedakan bunyi-bunyi fonem, setidaknya ada 4 premis, yakni yang pertama, bunyi bahasa saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua, bunyi bahasa itu membentuk pola simetris. Yang kedua, bunyi bahasa yang secara fonetis mirip atau harus digolongkan ke dalam kelas fonem yang berbeda. Dan yang keempat atau yang terakhir, bunyi bahasa yang bersifat komplementer harus dimasukkan ke dalam kelas fonem yang sama. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.